lada. Disebut juga merica atau sahang, yang mempunyai nama latin Piper nigrum, adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Bangka Belitung merupakan produsen lada terbesar sepanjang tahun lalu, yakni 33,8 ribu ton. Lahan tanam yang akan digunakan menanam lada harus memiliki tanah yang subur dan kaya bahan organik. Tanah yang baik untuk menanam lada adalah jenis tanah patsolik, patosol, utisol, dan laterik dengan pH tanah sekitar 5,5. Terdapat beberapa jenis lada yang umum dijumpai di Indonesia. Ada lada hitam, lada putih, lada hijau, dan lada merah. Selain dari warnanya yang berbeda, keempat lada tersebut memiliki cita rasa hingga aroma yang berbeda, dan diolah dengan cara yang berbeda pula. Pada masa kuno, rempah-rempah adalah simbol eksotisme, kekayaan, prestise, dan syarat dengan kesakralan. Lada sudah lama menjadi raja rempah-rempah dan selama hampir 2000 tahun mendominasi perdagangan dunia. Lada berasal dari India dan menjadi bagian dari diet integral bangsa Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Rempah-rempah ini menjadi kekuatan di Eropa hingga tahun 1750 Masehi. Penanaman lada dimulai ribuan tahun yang lalu di India dan kemudian diperkenalkan pada pulau-pulau utama di Indonesia oleh para pedagang. Terdapat 2 spesies lada yang dibudidayakan, yaitu lada panjang atau Piper longum di sebelah timur laut India dan lada hitam atau Piper nigrum di barat daya. Lada panjang adalah yang paling populer di Roma karena aromanya yang lebih kuat, sementara lada hitam mendominasi Eropa pada abad pertengahan karena ketersediaannya pada para pedagang. Namun sayangnya lada panjang sekarang sudah lama terlupakan. Dalam catatan sejarah, Banten dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rempah dunia. Selain itu, Banten juga dikenal sebagai pemasok lada terbesar di Nusantara pada masa itu. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tidak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan Cornelis de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya yang berasal dari Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda akhirnya mendirikan VOC pada tahun 1602. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menentukan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Apa harga lada pada saat itu mahal? Harga lada bisa menjadi mahal pada masa itu karena tanaman lada di Nusantara memiliki kualitas bagus, dapat dijadikan sebagai komoditas dagang yang unggul untuk pasaran dunia. Maka lada rempah dari Eropa yang memonopoli harga lada, sehingga harga lada sangat meningkat pada saat itu hingga mencapai 1000% tingginya. Khasiat atau kegunaan lada pada masa lampau. Rempah-rempah mulanya hanya dipercaya sebagai panacea atau obat penyembuh dari pecinta rasa makanan. Hal ini diungkap oleh filsuf Theophrastus bahwa rempah-rempah seperti lada masih banyak digunakan oleh tabib daripada juru masak. Salah satu contoh kegunaan lada seperti panacea adalah dapat mencegah penyakit kanker. Selain dapat mencegah penyakit kanker, lada juga bisa menurunkan gula darah, meredakan radang sendi, sakit kepala, asam lambung, mencegah kerusakan sel, dan banyak lagi manfaat lainnya. Khasiat atau kegunaan lada pada masa sekarang. Tidak seperti masa yang lampau, pada masa sekarang juga lada banyak digunakan sebagai penyedap makanan. Contohnya, seperti masyarakat Indonesia yang kerap menggunakan lada untuk menambah cita rasa pedas pada masakan. Manfaat lainnya
dari lada juga dapat menghilangkan bau amis sebagai bumbu saus dan bisa juga digunakan untuk marinasi.